Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Teman-teman, kali ini aku akan sharing tentang imunisasi PCV, di mana imunisasi ini tuh merupakan imunisasi oleh pemerintah yang dimasukkan ke dalam imunisasi rutin pada bayi. Nah, untuk penjelasannya nanti akan aku jelaskan di slide-slide selanjutnya, seperti berapa dosisnya, kemudian diberikan pada bayi usia berapa aja, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian fungsi dari imunisasi ini tuh apa, seperti itu. Nah, aku ingetin lagi nih sebelum masuk ke materinya, buat teman-teman yang belum bergabung di grup Ukom Bidan, silahkan bergabung terlebih dahulu untuk teman-teman mengerjakan soal-soalnya. Nah, untuk linknya udah aku cantumkan di description box ya. Kemudian, jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu atau kita tahu dulu ya teman-teman, apa sih pneumonia itu? Pneumonia adalah inflamasi akut yang mengenai jaringan paru-paru yang ditandai dengan demam, batuk, dan kesukaran bernafas seperti nafas cepat pada bayi dan balita, juga ditandai dengan ditemukannya tarikan dinding dada. Oke, sampai sini teman-teman paham ya? Pneumonia itu sebenarnya apa sih gitu. Oke. Kemudian, apa saja penyebab dari pneumonia? Pneumonia disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Penyebab pneumonia terbanyak adalah bakteri Streptococcus pneumoniae atau Pneumococcus. Selain itu, penyebab kedua yang terbanyak adalah Haemophilus influenza tipe B atau HIB. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Bagaimana sih penularan dari pneumonia itu? Nah, pneumonia ini penularannya melalui percikan air liur atau droplet ketika batuk ataupun bersin. Kemudian kita ke imunisasi PCV. Apa sih yang dimaksud dengan imunisasi PCV? Oke, kita cari tahu ya. Imunisasi PCV atau pneumococcal conjugate vaccine adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. Oke, sampai sini paham ya. Jadi, imunisasi PCV ini adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit pneumonia yang disebabkan oleh bakteri Pneumococcus. Nah, ini aku sekilas aja ya. Ada surat keputusan Menteri Kesehatan tentang pemberian imunisasi pneumokokus. Ini ada dasar pelaksanaan perluasannya. Kemudian kita langsung next aja ya. Kemudian ini ada surat keputusan Direktur Jenderal P2P tentang petunjuk teknis pelaksanaan imunisasi pneumokokusnya. Kita next aja langsung. Kemudian kita ke jadwal pemberian imunisasi PCV. Jadi, imunisasi PCV ini diberikan 3 dosis. Nah, dosis pertama ini diberikan pada bayi usia 2 bulan. Kemudian, dosis kedua diberikan pada bayi usia 3 bulan. Kemudian, dosis ketiga atau lanjutan diberikan pada anak usia 12 bulan. Nah, kira-kira imunisasi PCV ini aman gak sih kalau misalnya berbarengan dengan DPT, ya kan? Karena mengingat di mana 2 bulan itu kan bayi mendapatkan imunisasi DPT juga, polio juga gitu ya. Oke, kita bahas di next selanjutnya ya. Kemudian jadwal pemberian imunisasi PCV tadi ya. Imunisasi PCV ini diberikan 3 kali ya. Bayi umur 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. PCV 1 dan PCV 2 diberikan bersamaan dengan pemberian imunisasi DPT 1 dan 2. Nanti kita lihat di jadwal imunisasi bayi ya, biar teman-teman paham. Kemudian PCV 3 diberikan saat bayi umur 12 bulan gitu ya. Nah, ini untuk
ketentuan vaksin yang sudah dibuka ya. Teman-teman juga harus tahu tentang ini gitu ya. Pada pelayanan statis atau di dalam gedung ya teman-teman, vaksin yang sudah dibuka dapat digunakan kembali sampai 28 hari dengan ketentuan vaksin tersimpan dalam suhu 2 hingga 8 derajat. VVM masih A atau B. Teman-teman pernah belajar ya VVM, dimana bisa tahu kira-kira vaksin ini layak digunakan atau tidak gitu ya teman-teman ya, melalui vaksin vial monitor gitu ya. Tidak melewati masa kadaluarsa gitu. Untuk pelayanan luar gedung, bila vaksin sudah dibuka, harus habis saat itu. Tidak bisa dimasukkan kembali ke dalam cold chain. Tuh. Nah, ini teman-teman untuk jadwal imunisasi setelah introduksi PCV. Jadi kan usia anak kurang dari 24 jam, itu kan dapat imunisasi HB0. 1 bulan dia dapat BCG dan OPV 1 atau polio 1. 2 bulan kan sebelumnya kan si bayi itu kan dapat DPT HB HIB 1 dan OPV 2. Nah, sekarang ketambahan PCV 1. Nah, 3 bulan bayi dapat DPT HB HIB 2 dan OPV 3. Biasanya kan cuma itu aja ya. Nah, sekarang ketambahan dapat PCV 2 kayak gitu ya teman-teman. Nah, di dosis ketiganya PCV ini diberikan di usia 12 bulan. Seperti itu ya. Sampai sini teman-teman paham ya. Ini boleh sekali di screenshot. Kemudian ini sekilas aja ada izin edar vaksin PCV multidos ya. Sudah ada izin edar dari BPOM mengenai penggunaan vaksin PCV dengan kemasan multidos. Kemudian kita harus tahu juga cara pemberian vaksin PCV. Jadi vaksin PCV ini diberikan secara intramuskular atau IM dengan dosis 0,5 mili di sepertiga tengah bagian luar paha kiri. Kemudian penyuntikan tegak lurus dengan permukaan kulit ya, IM. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, kemudian reaksi apa sih sesudah diberikan imunisasi PCV ini? Imunisasi PCV ini aman dan umumnya tidak menimbulkan reaksi yang serius sesudah pemberian. Reaksi simpang yang mungkin ya teman-teman ini mungkin terjadi itu nyeri, demam, rewel. Nah, jika terjadi reaksi simpang, yakinkan ke orang tua agar tidak panik dan segera lapor ke petugas kesehatan di fasilitas kesehatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi imunisasi ini insya Allah aman gitu ya. Oke, kita ke kesimpulannya langsung. Pneumonia ini merupakan penyebab kematian terbesar pada bayi dan balita, di mana 70% penyebabnya dapat dicegah dengan imunisasi, yaitu 20% karena Haemophilus influenza tipe B dapat dicegah dengan vaksin HIB ya, dan 50% karena Streptococcus pneumoniae dapat dicegah dengan vaksin PCV tadi. Nah, imunisasi PCV sudah ditetapkan sebagai imunisasi rutin ya teman-teman yang akan diimplementasikan di seluruh Indonesia. Vaksin PCV yang akan digunakan sudah memiliki izin edar BPOM. Kemudian pemberian imunisasi ganda pada pelaksanaan imunisasi PCV terbukti aman, efektif dan tidak meningkatkan risiko terjadinya KIPI. Jadi walaupun berbarengan dengan DPT dan polio, PCV ini terbukti aman ya teman-teman dan efektif tidak meningkatkan risiko terjadinya KIPI. Oke, sekian dari aku penjelasan singkat tentang imunisasi PCV gitu ya teman-teman. Di beberapa kabupaten sudah mulai di drop vaksin PCV ini, jadi sudah mulai digalakkan imunisasi PCV ini. Beberapa kabupaten itu sudah di drop dan sasaran pertama itu bayi yang kelahiran mulai Juli hingga Agustus 2022 ya teman-teman, seperti itu ya. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada kritik maupun saran silahkan saja boleh komen di bawah. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa juga kerjakan soalnya di grup hukum kebidanan, linknya sudah aku cantumkan di description box. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan di subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.